Waktu saya tanya, wah ini ide siapa sih yang ini? Saya mau jatuh dari kursi. Iya, Arab geledak. Pak Watimpres di sebelah saya nginjek kaki gitu. Iya, jadi kita pernah dipanggil Pak Jokowi. Wih, hebat lo dipanggil. Bukan dipanggil sebenarnya, mau dimarahin. Karena ini nih, pemerhati kebijakan publik yang bernama Agus Pambagio komplain soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Cuman 2 yang komplain, saya sama Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan dipecat, kita dipanggil. Iya, zaman Pak Jonan ya waktu itu ya. Nah, terus akhirnya dipanggil lah untuk sebenarnya apa sih mau lo gitu kan? Emang kenapa sih kalau kita ini kan sebenarnya kan infrastruktur yang bagus nih. Ini curcol nih ceritanya. Nggak curcol, menyampaikan fakta. Sebagai saksi. Nih, sekarang ya kita menyampaikan fakta dibilang baperan, dibilang curcol, ya kan? Kenapa harus diungkapkan sekarang? Lo udah sering. Lagi pemilihan. Udah sering. Udah Nih, sering. Tulisannya sampai basi di berbagai media. Nah, akhirnya kenapa dipanggil, dimintai informasi. Kenapa kalian keberatan soal ini? Kenapa? Terus Mas Agus Pambagio ini, pemerhati kebijakan publik ini, akhirnya memberikan alasan-alasannya. Kenapa keberatan soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sikat korupsi. Lanjutkan. Hai, welcome back to Tactics, Talking Policy and Politics with me Didi and Iyo. Hari ini kita akan ngobrol seru dengan tamu kita yang spesial. Legend ini, legend. Legend ya? Legend. Beliau adalah Master of Pentung. Itu internal, nggak boleh. Cuma Pentung boleh Enterprise yang paham soal ini ya. Oke, nggak lama-lama kita berikan aplaus yang meriah untuk Agus Pambagio. Agus, Didi dan Yo. Iya. Pengamat pemerhati kebijakan publik. Yep. Jangan salah, jangan sampai ada huruf yang tertinggal. Yes. Oke. Yep. Kung, apa kabar Kung? Kabar baik. Kung kemana aja sibuk? Ada keliling-keliling kan namanya juga Asongan. pengasong. Iya. Jadi tergantung jadi seperti pria panggilan. Iya. Sibuk apa Kung sekarang Kung? Masih lah urusan infrastruktur. Transportasi gitu ya. Ya transportasi, bandara gitu-gitulah masih. Sama ada juga urusan investasi, urusan logistik gitu-gitulah. Oh oke. Susu gratis enggak? Susu gratis enggak, apalagi yang dari kontainer enggak. Oh ya, kita panggilannya Kung ya, panggilan kesayangan kita. Tua banget gua. Enggak lah, rambutnya masih hitam. Karena kita masih kecil, dia udah jadi legend banget. YLKI dulu kan. Dosen aku. Oh, makanya. Pas sarjana komunikasi UI. Ngeri nggak? Kung, dulu cerita dong, dulu kan Kung bikin satu movement ya untuk pemilu tuh, namanya Visi Anak Bangsa. Itu apa sih dulu Kung? Kayaknya anak-anak sekarang nggak ada yang tahu tuh soal itu. Ya ingatnya gini aja, ada iklan ada masyarakat, ingat ting. Nah itu dulu karena kita dikumpulkan oleh semua tokoh di Indonesia ini untuk bagaimana caranya meredam situasi 98 dulu. Jadi kita muncullah ada 4 orang, saya, Gari Nugroho, Yanti Sugarda, sama Debra Yatim, untuk memikirkan bagaimana supaya orang ini tenang, lalu mau ikut pemilu, gitulah. Itu tahun 99 ya Kung? 99 sampai 2002 lah kalau nggak salah. Itu iklannya sukses banget loh itu. Ya, itu pemilu pertama langsung pasca reformasi. Kita dorong anak muda ikut pemilu dan sebagainya gitulah. Paling banyak pesertanya tuh ya. Iya. 48 kalau nggak salah ya. Ya sekitar gitu. Karena memang pasca reformasi kita juga masih euforia dengan reformasi. Jadi dulu kan cuma dibatasin 3. Tiba-tiba ada berapa puluh partai politik. Iya, dulu cuma nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kayak sekarang Pilpres ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu capresnya. Capresnya. Partainya banyak. Partainya banyak. Tapi kira-kira mirip-mirip sama partai yang dulu ya. Kurang lebih begitu. Yang 1, yang 2, dan yang 3. Iya benar. Kung, kita bicara program-program yang akan menjadi program unggulan capres-capres di pemilu nanti nih Kung. Oke. Kan capres 1 kan sudah jelas misinya perubahan. Perubahan. Yang kedua itu melanjutkan semua program kerja Pak Jokowi. Yang ketiga
melanjutkan program kerja Pak Jokowi yang bagus dan bermanfaat buat publik. Itu yang pas. kurang bermanfaat akan Jadi perbaiki dan ditingkatkan yes. gitu kan. Nah, salah satunya infrastruktur nih, karena program infrastruktur itu adalah legacy Pak Jokowi ya, Kong. Ya. Jadi gini, saya selalu katakan dari awal zaman reformasi bahwa infrastruktur suatu negara itu harus dibangun. Karena tanpa infrastruktur kita tidak bisa melihat ada pertumbuhan ekonomi, terus kemudian juga kesejahteraan masyarakat. Dan infrastruktur itu ketika dibangun menyerap tenaga kerja banyak. Setelah jadi juga harus bermanfaat buat masyarakat. Nah, langkah Pak Jokowi itu harus diacungi jempol bahwa dia membangun infrastruktur begitu banyak. Sayangnya membangun yang itu ngasal dan cepat. Infrastruktur itu perlu teknik khusus, perlu analisa lebih banyak untuk masyarakat. Barang ini cocok nggak di situ. Nah, itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang contohnya apa, Kung, yang ngasal nih? Contohnya misalnya bandara. Bandara yang di kita sebut saja yang di Ngeloram di mana? Blora. Oh, di Blora. Cepu atau Blora itu? Cepu. Dan ada lagi Bandara Spangna Sudirman di Purwokerto. Bukan, sininya tempat lahirnya Pak Ganjar. Pak Dekat ini dong, apa namanya? Dekat Cilacap lah. Tawangmangu. Hah? Bukan, dekat Cilacap. Dekat Cilacap. Nah, itu di situ kan peraturannya kalau di Jawa itu jaraknya harus 100 kilo baru boleh ada bandara. Ini cuma 65 dari Cilacap. Ada di Cepu ada. Terus ada lagi di Cepu. Jadi ini salah satu contoh bandara-bandara yang dibuat tidak dengan analisa antropologi masyarakat. Mana ada orang Cepu lah yang akan pergi ke Surabaya naik pesawat atau ke Jakarta naik pesawat. Mereka itu naiknya bus, kereta api atau travel. Ya kan? Nah, tapi dibangun, akhirnya sekarang nggak ada. Dipaksa oleh Menteri Perhubungan supaya pesawat di situ. Ya sebentar, habis itu nggak ada. Yang membayarin siapa? Kan nggak ada. Akhirnya setengah tutup. Banyak lagi misalnya jalan tol. Jalan itu kan dibangun untuk menarik ekonomi di sekitarnya. Logistik lebih murah. Logistik lebih murah. Persoalannya mau jalan biasa, arteri atau jalan tol. Yang kita bisa lihat misalnya jalan tol Manado-Bitung. Itu 40 km. Itu dibuat karena akan ada KEK di Bitung. Tiba-tiba Pak Jokowi membatalkan. KEK ikan itu bukan? Bukan, KEK itu kawasan ekonomi khusus. Kawasan industri, ya ada termasuk ikan dan sebagainya, dan pelabuhannya, Pelindo punya. Tiba-tiba sudah dibangun, sudah selesai. KEK-nya nggak jadi? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nggak tahu, ya mungkin nggak ada investor yang mau. Jadi jalan itu kosong, sementara jalan arterinya bagus. Jadi truk-truk yang ada itu lewat situ kan nggak bayar, kan mahal 50 sekian ribu. Jadi itu sekarang kalau mau di jalan sepi, bisa tidur-tiduran tengah jalan foto. Sampai hari ini, dan itu kerugian besar ada di Jasa Marga yang membangun dan mengoperasikan. Artinya tidak dilihat. Nggak usah jauh-jauh, Kung. Di Jakarta yang Becak Ayu itu? Ya, Becak Ayu itu juga tuh. sepi karena itu kan meneruskan pekerjaannya kelompoknya Cendana kan. Terus dibeli Waskita. Waskita itu memang kenapa infrastruktur jalan tol banyak, yang berjibaku itu Waskita karena dia dikasih penugasan. Makanya dia sekarang yang kolaps pertama. Sudah kolaps, nggak bisa bayar hutang dan sebagainya. Nah, Becak Ayu itu harus dijual mahal karena bangunnya mahal. Tanahnya pembebasan mahal, jadi per kilometernya mahal. Dan juga nggak perlu amat. Gitu orang ya? dari itu kan tetap naik. Udah dibangun Becak Ayu, dibangunlah LRT. Kan itu kanibal. Waste ya? Ya. Jadi sebenarnya pembangunan infrastruktur Pak Jokowi ini harus kita apresiasi. Betul. Tetapi pada saat implementasi itu policy-policy yang akan dieksekusi itu tidak memenuhi kaidah-kaidah yang seharusnya. Betul, karena itu. tidak di riset dengan baik. Pokoknya cepat selesai. Gitu ya. Nah, itu akibatnya. Kenapa dulu kan dibanggakan Papua. Ya. Jalannya Trans Papua, Pak Jokowi naik motor. Sekarang itu rusak, hancur, tidak bisa jalan. Karena Pak yang make itu adalah illegal logger. Jadi berat-berat sekali. Ya, orang Papua suruh naik angkutan. Orang dia biasa jalan kaki. Iya. Yang suruh naik kan rusak bingung. Ya rusak, nggak tahu, nggak dirawat lah.
Kayak gitu, jadi bagus, tetapi perencanaannya, akibatnya hampir semua infrastruktur kita itu biaya operasi dan perawatannya mahal banget. Jadi nggak tercapai itu yang semula tercapai. untuk membuat ongkos logistik lebih murah, jadi biaya mahal. tinggi ya? Iya, karena coba jalan tol sekarang semua pakai beton kan, itu harusnya tahan 30 tahun. Tapi coba lihat Trans Jawa yang kita lihat, 2 tahun sudah dibongkar. Itu kenapa tuh? Karena belum stabil tanahnya. Iya, gitu. karena sebagian besar itu kan diuruk. Nah, pengurukan tanah itu harus padat bener, by alam. Oke, by teknologi bisa. Tapi belum itu karena cepat-cepat tadi ditimpa terus. Jadi lapisannya ada rongga. Terus langsung di semen, lewatlah truk-truk odol itu. Over dimension, overload yang gede-gede panjang. Keinjak, krak, pecah. Jadi boros. Iya. Gitu. Terus ini, Kung. Pengusaha-pengusaha kita itu komplain lah dengan pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur Pak Jokowi ini kenapa hanya BUMN yang mendapat proyeknya. Nah, along the way BUMN yang memperoleh proyek jalan tol dan segala macam juga akhirnya kolaps. Itu kenapa sih, Kung, bisa seperti itu? Gini, dulu diambil zamannya Bu Rini. Itu kan BUMN diminta membuat anak perusahaan. Sampai untuk iklan, untuk apapun anak perusahaan, untuk bersih-bersih, itu jadi akhirnya yang swasta kan nggak dapat diperbaiki pas periode kedua ini. Nah, kenapa itu memang kan biasanya mereka dikasih penugasan oleh negara. Dia sudah jual obligasi, jual market masih kurang kan mahal. Dikasih penugasan ya kayak Wasita itu, kayak PLN, kayak kereta api untuk kereta cepat atau LRT itu kan semua penugasan. Mandatori. Nah, karena kalau swasta nggak bisa dikasih penugasan. Nah, swasta untuk bangun infrastruktur itu kan infrastruktur kembali modalnya itu panjang. Nggak sanggup. Mau pinjem bank bunganya 11%. Nah, sekarang misalnya Himbara, bank-bank BUMN sekarang nggak ngasih lagi kredit untuk jalan tol. Karena nggak balik. Dulu kan kalau nggak salah ada Bapindo ya, kalau zaman dulu nih kok. Ya. Nah itu kan biasanya memang bank yang dikhususkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Nah, sekarang macam-macam, ada namanya Elman, ya kan? Itu yang dia ngurusi pembelian tanah. Jadi kalau mau bangun infrastruktur, tanahnya dibayar oleh negara pakai APBN, tinggal si operator kontraktornya ini pinjem bank untuk bangun konstruksi. Nah, Elman itu periode keuangannya sama persis APBN. Ketika jalan tol misalnya dibangun lebarnya 10 meter, panjang sekian ratus, oh cukup nih. Oke, tiba-tiba begitu dibangun karena tanahnya nggak padat, dia longsor. Harus beli tanah lagi. Kan uang Elman sudah dibayar, ngajuin lagi. Mungkin baru 2 tahun ke depan dia bisa store. Tapi kan jalan harus jadi. Iya. Jadi utang ke bank-bank Himbara atau sindikasi apapun dengan bunga tinggi. Oh tetap hutang Elman itu? Kalau Elman enggak, pemerintah subsidi gitu. Tapi si operator kan pinjam uang untuk bangun. Nah justru dulu kan ada tarif khusus kalau nggak salah. Nggak jadi juga. Nggak, Bapindo itu dulu. Bapindo ya dulu. Ini juga rencananya kan gitu. Udahlah untuk infrastruktur, tanah pemerintah yang bayar. Bangunnya kalian, pinjamlah dia, memberikan obligasi, ya ke Himbara, kemana-mana, ke sindikasi. Ternyata harus beli tanah tambahan. Kan harus dibayar oleh Elman. Elman kan siklusnya seperti APBN. Ya tunggu lagi. Nah ini kan harus cepat-cepat. Akhirnya uang pinjaman untuk membangun, untuk beli tanah. Pinjam ini lagi sih. Pantesan ya Kung ya, kalau kita lihat laporan keuangan setiap tahun itu, Bank Himbara tuh kan wah selalu bagus-bagus ya. Sukses semua. Angkanya tinggi-tinggi, pertumbuhannya. Keuntungannya besar. Yang ininya, krediturnya, debiturnya malah ini ya. Malah ya. Sekarang kan karena semuanya tadi BUMN, sub kontraktornya kan swasta kecil-kecil. Untuk mendapatkan sub aja pasti udah bayar. Ini kan korupsinya ketahuan udah tinggi banget. Terus udah begitu mau jalan, waduh nggak punya duitnya kan orang UKM. Dianggunkanlah rumahnya ke bank. Dengan harapan dia dibayar. Nggak dibayar sampai hari ini. Nah, rumahnya kan disita sama bank. Makanya banyak meninggal. Jadi subkonnya rugi. Subkonnya rugi. BUMN karyanya juga rugi. BUMN karyanya karena uang, gini, dia dapat kredit misalnya, dia belikan aset. Obligasi atau apa, dia belikan aset. Gede itu, coba sepanjang jalan tol itu, pasti ada tanah-tanahnya karya-karya itu. Nah, begitu ininya kurang kan, nah, iya dia mau jual kan susah juga. Dia bikinlah apartemen di samping LRT itu kan banyak tuh.
Nah, jadi uangnya nyangkut di situ. Iya. Mungkin saya nggak tahu, itu auditornya kan. Mungkin uang itu harusnya buat bayar, tapi dia belikan aset. Oke. Itu yang perlu diteliti oleh next presiden. Iya. Wah, PR-nya berat dong. Sangat Siapapun yang menjadi presiden ke depan. Ya, sangat Untuk berat. melanjutkan aja berat. Berat. Gimana mau untuk merubah? Lebih berat mana kira-kira? Merubah sama melanjutkan? Merubah sama melanjutkan. Melanjutkan lebih parah. Kalau melanjutkan, ya karena melanjutkan itu kan membereskan juga yang nggak ini. Kalau merubah, Di stop. di stop, ini juga cost juga. Itu harus dihitung lah. Saya nggak bukan ahli finansial, tapi itu pasti dua-duanya berat kok. Menurut saya dua-duanya berat. Mau melanjutkan, mau merubah berat. Nah, dulu saya memang pernah bilang pada waktu awal waktu Pak Jokowi kampanye, kita nggak mau kayak punya proyek-proyek mangkrak kayak dulu Hambalang contohnya kan. Udahlah gini, pokoknya dibangun. Saya bilang pokoknya dibangun, dikorupsi terserah, yang penting barangnya ada dan bisa dipakai, kejadian kan. Dulu barangnya ada, tapi korupsinya lebih besar. Ini atas nasihat Kung berarti ini. Yang jadi sekarang nih. Pokoknya saya sempat ngomong itu di media. Itu oknum. Belum enggak yang konsultannya ini loh. Wah, aku nggak konsultan, Enggak ya? kan di wawancara media. Nah, saya contoh Singapura. Waktu Singapura dulu Lee Kuan Yew kan adiknya yang membangun. Juga terjadi korupsi, tapi kan jalan. Jadi, maksud saya bisa nggak gitu? nah sekarang kan jadi semua. Jadi Bandara semua. jadi, walaupun nggak kepake. Ya itu kan. Ya. Kalau Singapura bikin kepake. Oh gitu. Nah, ini kan nggak kepake. Bandara Kertajati itu sebetulnya yang harus ditanya adalah mantan Gubernur Jawa Barat. Ya salahnya Kung ngomongnya nggak lengkap. Mau dikorupsi terserah, barangnya jadi dan terpakai gitu loh. Udah kalau terpakai udah ngomong. Kertajati kenapa, Kung? Ya Kertajati kan yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal itu sebenarnya zamannya Pak SBY. Iya, sama Itu Gubernur Jabar dulu ya. Jabar, siapa yang PKS itu? Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan. Tapi bebas nih nggak ditanyain. Yang digebukin kan timnya Pak Jokowi nih. Iya. Di situ ada Pak Budi Karya misalnya. Tapi sebetulnya waktu dibangun itu saya sudah dipanggil gubernur, ditanya, saya bilang mau di mana bangunnya? Di Majalengka. Itu memang siapa yang mau naik? Izin buang anak. Nggak bisa, bukan. Kan dulu idenya mau menampung limpahan dari Cengkareng. Untuk haji. Enggak, untuk semua. Oh, semua. Dulu mau dibangun di Kerawang. Saya pikir di Kerawang, bukan Mas. Di mana? Di Majalengka. Saya bilang, saha nu naik pesawat, saya bilang di situ. Kan nggak ada orang Majalengka terbang. Bukan merendahkan warga itu, tetapi secara ekonomi nggak nutup. Ya, itu dibangun. Saya bilang APBN nggak bisa. Siapa nggak pakai APBN? At the end, belakangan Pak SBY mau turun, dia lemparan putih ke kementerian. Nah, diambil Pak Jokowi, disuruh Angkasa Pura II mengelola, itu tiap bulan 5-6 miliar. Kalau dulu nggak diterusin sama Pak Jokowi, apa yang terjadi? Ya mangkrak aja. Tapi belum itu sampai apa sih waktu Sudah hampir selesai. itu? Oh, sudah hampir selesai. Kan dulu kan daerah-daerah yang Pak Jokowi kalah kan dikasih hadiah-hadiah gitu. Ada bangun kereta, ada bangun tempat balapan. Itu coba-coba lihat yang di NTB, yang di mana tadi Jawa Barat kan kalah tuh. Lalu dikasih proyek Sumatera Barat dapat apa? Sumatera Barat dapat Jalan tol. Iya. Gitu. Itu Agak berat juga ya, Kung ya. berat. Saya bilang ini nanti berat sekali, harus karena kan hutangnya masih besar. Sementara itu harus dioperasikan dan dirawat mahal. Itu yang saya sudah ingat berkali-kali. Jadi perubahan juga repot, meneruskan juga berat. Juga repot karena kan harus kalau nggak diteruskan kan misalnya jalan tolnya keputus kan nggak diteruskan. Kan ini belum sampai ke Banyuwangi. Masih Probolinggo Timur ya, tempat pabrik kertas itu. Lagi di ini kan Lagi itu masih ada masalah dengan Taman Nasional Baluran. Tuh. Ini sebenarnya problemnya kalau policy itu harus melalui proses public hearing dan segala macamnya. Ya. Feasibility studies dulu ya. Jadi Tapi bukan hanya teknis, yang dilakukan itu teknis. Saya bicara sama Pak Menteri oke. PUPR, Pak, yang antropologi sosialnya mana? Iya. Apa itu? Harus dibuat. Karena Iya, di iya. situ mitigasinya kita bisa tahu kan. Betul. Kebutuhan masyarakatnya sampai sejauh apa gitu. Sehingga ketika harus kita perbaiki di titik mana. Itu nggak dilakukan. Kita ngopi dulu, Kung. Kung, ini ya. tehnya Kung. Ini kopi 2045 TV. Oh, Kung teh ya? Kung nggak suka ngopi? Udah hitam soalnya, takut tambah hitam. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya melanjutkan dengan Perbaikan. Ini seberapa banyak dari yang sudah dibikin tadi infrastruktur, kalau di secara umum gitu, Kung,
prosentasenya. Gini, kan, yang harus diperbaiki berapa gini, banyak? kan banyak, sekarang ada namanya INA, infrastruktur itu SWF itu, Sovereign Wealth Fund. Itu kan semua sekarang yang macet-macet itu dijual lewat INA. Kan? Nah ini sudah banyak dijual nih, jalan tol sudah banyak jual. Yang misalnya yang Cipali terus ke sana sudah jual dibeli ke swasta. Astra. Astra sudah masuk, Astra beresin. Astra bagus karena tol Jakarta Merak kan jadi bagus. Tadinya kan hancur itu. Ini lagi diperbaiki supaya tadi kosnya. Jadi sudah dijualin konsesi 40-50 tahun. Yang dijual itu termasuk utangnya. Jadi utangnya si kontraktor situ termasuk diambil dibayar. Pelabuhan sudah dijual juga yang di Belawan. Masih ngantri pelabuhan di Makassar, jalan tol di mana-mana banyak. Sumatera. Patimban enggak, belum. Patimban itu kan soalnya loan sama JICA. Nah, itu Patimban juga gitu. Dibangun waktu kita naik heli ke atas dengan Pak Menhub, saya katakan itu kok ada coklat-coklat apa ya? Saya pikir itu pasti muara. Saya cek di KLHK, iya muara. Nah, kalau pelabuhan ada muara, pasti dia kan? Iya, betul. Endapannya tinggi. Berarti kapal besar nggak bisa. Ya, Patimban itu dalamnya draftnya cuma 7 meter. Kapal-kapal itu harus di atas 12 meter, mother vessel itu 12-14 meter. Jadi pasti kandas. Padahal Pak Jokowi declare waktu peresmian ini pelabuhan terbesar kedua, ya setelah Tanjung Priok. Tapi nggak bisa, yang ada sehingga yang sekarang beroperasi di situ Roro. Ya percuma dong. Percuma. Itu maksud saya yang menjadi persoalan. Harusnya waktu saya bilang, itu kok ada muara Pak Menhub, itu coba itu bisa kok. Sudah pernah di dredging, digeduk, ya balik lagi. Karena itu kan muara sungai. Ya. Sedimentasinya tinggi. Atau kayak di Rotterdam, tiap hari dikeruk. Kan kosnya mahal. Ya. Itulah, jadi disayangkan itu. Jadi berapa persen kira-kira dari yang berguna, bermanfaat, tepat guna, sama yang enggak? Saya belum menghitung, tetapi pasti di atas 50% itu kosnya sangat mahal. Tapi bisa terpakai nggak? Bisa terpakai. Bisa terpakai, bisa idle. Tergantung daerahnya ini, soalnya agak susah. Misalnya gini, dulu kan tol laut, begitu Pak Jokowi bilang. Saya udah katakan tol laut itu oke. Dari mana ke mana, terus apa saja yang diangkut. Misalnya kapal dari Jakarta mau ke Sangihe sana. Kan butuhnya apa di sana sepanjang perjalanan itu, apa saja barang yang dibutuhkan. Tapi kapal itu balik, dia harus bawa apa yang dibutuhkan juga. Ya, biar nggak kosong ya. Nah, sekarang sampai hari ini kapal yang pergi penuh, pulangnya kosong. Jadi kayak zaman dulu bus lebaran, ada tuslah. Ya. Ada kapal untuk ngangkut. Jadi sama aja nggak murah dong kalau gitu. Iya. Ngangkut sapi misalnya dari NTB atau NTT ke Jawa. Supaya sapinya tenang, di kapal PLN itu di kotak-kotak gitu. Jadi sapinya diem. Tapi begitu mau dari Jakarta mau ke sana mau bawa apa? Bingung kan? Kotak-kotak gitu. Udah di kotak-kotak ya. Itu yang terjadi. Padahal itu dikasih subsidi, gitu-gitu. Jadi banyak hal-hal yang disayangkan. Saya sebagai orang yang bebas, saya sudah ingatkan. Selalu saya ingatkan tentang nulis, tentang ngomong. Tapi kan ya, gimana? Ini Kung sebagai pemerhati kebijakan publik, yang selalu kritis ya, tukang komplain istilahnya. Karena basicnya Kung itu kan dari Yayasan Lembaga Konsumen ya dulu ya Kung. Jadi mewakili publik lah mewakili gitu. publik, dalam konsumen, melihat ya kan? kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pernah ada teror-teror gitu nggak sih Kung? Zaman sebelum iya, kalau sekarang sih enggak. Aman ya Kung ya? Aman, dulu kan sempat ngungsi, sempat apa. Zaman apa tuh? Zaman Orba? Orba. Sekarang enggak? Enggak, tapi itu balik lagi jangan. Oh, gimana? Jangan gitu sampai ya? dong. Jangan sampai ya? Ngeri ya Kung. Terus Kung sekarang kan program-program Ini nama gue capres jadi ini. Kung ya, oke. Mas Agus Pambagio, gue nggak biasa manggil Mas Agus. Iya. Terus keleri aku. Terus. Program-program capres ini kan bagus-bagus ya Kung. Ya. Kita bicara paslon 3 dulu deh. Program KTP Sakti. Nah, ini sebenarnya program yang dari dulu itu udah bisa dilakukan. Ya. Cuma kendalanya adalah dari database, ya kan, database penduduk itu yang tidak rapih. Nah, program Ganjar Mahfud itu adalah KTP Sakti yang publik berharap bahwa semua masalah perkantoran itu bisa jadi satu dengan hanya menggunakan KTP. Ya. Mungkin nggak sih program ini, Kung? Sangat mungkin, karena ide dari KTP itu kan single identity. Satu, kalau di Amerika pakai itu tadi, Social Security number. Sama, makanya
NIK itu menjadi pokok lah. Kita mau ngapain aja pakai NIK. Sekarang NPWP aja sekarang nomornya pakai NIK pakai ya. NIK, ya. Nah sekarang ada nggak itu harus ada di KTP-nya. RFID-nya ada di situ. Tapi persoalannya tidak semua KTP ternyata tidak bisa ditek itu nggak keluar datanya. Nggak tahu bikinnya bagaimana. Tapi itu harus jadi usulan Ganjar Mahfud. Mamah muda. Ingatnya Mahmud. Jadi untuk itu sangat mungkin. Prof Mahfud. Mahfud sangat mungkin. Kung. Jadi bukan hal yang mesti dicari-cari, susah enggak. Jadi sekarang nanti next kalau beliau jadi presiden dan wakil presiden, IKTP kita itu dipastikan ke 200 berapa juta orang itu punya datanya di situ. Itu kan memang dicegat tidak masukin situ supaya orang nggak ngemplang pajak, yang ngemplang pajak nggak mau ditulis. Darah kita ada, kita lagi nyicil rumah atau mobil atau berapa, terus nanti kakaknya di mana, ada 2 istri, 3 istri, 4 istri gitu kan? Ada semua di situ. Nah tinggal soal data yang jadi persoalan. Sekarang ini data memang yang sudah di-cleansing sama Bu Risma itu sudah oke lah 80% bisa. Cuman kan bukan itu perintah Perpres 39 2019 atau 2017 2019 itu satu data Indonesia itu ada di Bappenas. Tapi sampai hari ini saya nggak dengar itu udah beres belum. Kok malah di Bappenas? Lah ya itu persoalannya. Kenapa ditaruh di Bappenas? Harusnya di Kementerian Dalam Negeri dong. Bisa dalam negeri. Dukcapil. Iya, karena kan terus nempel ke itu. Dukcapil ya. Sekarang tugas next presiden itu bahwa itu diselesaikan. Kalau itu diselesaikan lalu masuk ke IKTP selesai itu, nggak ada lagi kartu apa nggak ada. Orang dompetnya penuh bukan karena uang, karena kartu. Karena kartu. Masa kartunya kalau kartu kredit penuh kan nggak ya? Iya. Kartunya kartu melarat semua. Kartu bantuan pemerintah. Nah, tapi ini mungkin yang ditakuti tadi kali kelas menengah takut nggak? Dia pasti takut. Kalau dia nggak bayar pajak, sekarang kan NPWP nempel di situ. Ya kan satu itu. Terus data-data lainnya lah. Gitu ya. Kan itu kalau diambil pasangannya di itu kelihatan semua tuh keluar. Akunnya gitu. di mana? Ada semua. Orang Indonesia masih takut dengan transparansi ya rupanya. Karena dapatnya bukan lewat transparansi. Iya. Ya kan? Itu aja. Kita ketahuan nih. Dapat lewat transparansi gimana tuh? Ya artinya apa? Kita kerja, gaji kayak apa ada di situ. Kan ada yang di bawah kolong gini mana sini. Gitu. Yang belanjaannya juga buat macam-macam kan. Posnya juga pos istri 1, istri 2, istri 3 itu kan harus transparan. Kalau istri, kalau simpanan 1, simpanan 2, kan lebih parah lagi. Nama kerennya off balance. Off balance, ya itu yang tuh istilah kerennya. Itu sih kurang lebih. Harusnya sih nggak masalah. Shadow economy. Shadow economy. Jadi sekarang yang belum bayar pajak NPWP nanti akhir tahun ya kan tinggal dimundurin, Kung. Dimundurin ya. Jadi sampai akhir Juni 2024. Mantap dimundurin lagi tuh. Nah. Karena ada yang nggak ini. Karena kayaknya ini kaitan dengan off balance pemilu ya. Pemilu. Nah, mungkin karena kemarin kan ketemuan banyak tuh PPATK. Ya. Ya transaksi mencurigakan selama masa kampanye. Nah, ini. Nah, jadi akhirnya itu gampang. PPATK tinggal ada yang perintahkan, lu bayar nggak atau dikira nggak? Kalau nggak, lu harus pilih supaya nggak gitu kan. Jadi akhirnya nggak akan selesai itu kasus-kasusnya. Iya. Jadi sebenarnya, Kung, problem utama di dalam membuat policy itu apa selama ini? Kan tadi disebutkan policy harus ada diskusi dengan publik, public hearing. Ini kan nggak ada. Sehingga di DPR ya lolos saja karena kita nggak punya apa namanya itu oposan itu. Padahal ya zaman Pak Jokowi itu mindahin pasar aja katanya 50 kali lebih tuh makan siang loh. Iya. Nah itu kan persoalan-persoalan yang itu. Nah sekarang ada lagi namanya reverse policy. Oh apa itu? Reverse policy itu udah ada polisinya jalan tapi salah. Bukannya yang salah ini diperbaiki tapi polisinya dirubah sesuai dengan ini supaya tidak kena korupsi. Digatoin gitu ya. Itu terjadi pada LRT. Oh, itu boleh. Salahnya di mana tuh LRT? Salahnya yang tadi kan reverse policy itu boleh secara hukum? Nggak boleh. Nggak boleh. Aturannya dirubah untuk supaya yang salah kan nggak boleh. Ini pemahaman saya gitu ya. LRT itu kan yang rodanya di tikungan itu. Jadi dengan lengkung R di bawah 250 mili, relnya jarak itu harus ditambah 20 mm. Supaya si roda itu waktu belok tarik itu masih nempel di situ, nggak dek gitu. Nah yang terjadi cuma digeser 10 mili. Jadi gedek dia si roda. Jadi cepat aus.
Nah, aturannya yang ada di Permen 60 itu, ya dia 20, tapi cuma 10. Saya bilang, kenapa? Saya kan nulis, coba dicek ada pidananya enggak. Oh, terus tiba-tiba dirubah, mau dirubah tapi belum. Karena saya bilang, nggak bisa ngerubah gitu. Masa ini mau dicocok, cari dulu kenapa cuma 10, dampaknya kan itu. Jadi peyang semua itu roda. Berarti harus dibongkar lagi dong tuh jalannya. Ya dibubut terus ya sepanjang tahun, bubut kan kos lagi. Nggak, bukan jalannya harus di... Ya harusnya dirubah, ditarik ke 20. Itu contoh reverse policy tadi ya? Iya, reverse policy itu. Reverse policy berarti dia memperbaiki policy yang salah. Supaya membenarkan. Supaya membenarkan. Berarti kan secara undang-undang itu bisa dipidana? Bisa harusnya. Bisa ya? Kan kalau dicari dulu, makanya saya suruh nyari, lo nih ada pidananya enggak? Apa Supaya alasan? karena pidana, aturannya dirubah. Ini udah sesuai dengan aturan gitu. Ya kan susah. Kan gampang ya sekarang ngubah-ngubah aturan ya. Ya. Ya gitu Kan deh. putusan di DPR pun kalau undang-undang kan 81 atau 72 kan. Kan itu terus. Gitu. Karena Putusan MK juga. Oposisinya sekarang minimalis ya. Jadi Ya minimal cuma ya 1-2 itu. nggak ada penyeimbang gitu loh buat proses policy di Indonesia. Kan takutnya kelamaan. Ya betul, kan proses harus lama. Gitu. Ini sekarang misalnya taksi udara. Udah mulai diundang-undangkan, kita tahu Taksi siapa udara yang punya. Nah terus aturannya belum ada. Itu taksi nggak ada yang nyetir. Nah kalau dia numbur jendela apartemen gimana? Ya. Iya. Berarti bener pepatah zaman dulu dong, Kung. Biar lambat asal selamat. Iya. Ini cepet-cepet. Jadi itu Banyak cepat-cepat masalah. jadi macam masalah. Jadi akhirnya ujung-ujungnya biaya operasi maintenance-nya mahal banget. Dan nanti saya khawatir next presiden ini setengah mati itu ngatur itu. Utangnya udah besar, ini ada mana? Tapi banyak aja yang mau jadi presiden. Nah itu yang gue heran juga. Jangan kan presiden, menteri, direksi BUMN banyak. Oh, udah antri tuh ya. Ada yang Iya. udah sur nih sekarang ini bakal jadi menteri. Iya. Ya kan? Kan Pak Politbiro penguji-penguji itu udah jalan. Karena bertransaksional itu. Ya. Jadi kalau proses polisinya dari awal itu sudah biar cepat asal Jadi ya udah ke belakangnya akan banyak masalah. iya, itu harus diperbaiki kan. Harus diperbaiki. Masukan buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Mahfud loh, Kum. Mahfud. Bukan Mahmud. Mohon maaf, Prof. Proses pembuatan policy itu atau kebijakan itu harus memenuhi kaidah-kaidah yang semestinya. Oke, Kung? Oke. Ini cuma Apalagi? buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud nih, nggak buat yang lainnya. Karena lain. kan Pak Ganjar, Pak Mahfud tadi kan yang masalah kartu Oh iya, sakit tadi kartu ya. Iya. Oh, kaitan kartu. Oke. Nah, jadi selain feasibility studies yang sifatnya technical, Ya. harus juga yang tadi Yang sosial, sosiologi, tadi antropologis. antropologi, lingkungan itu harus benar. Dari sisi sosiologi, antropologinya juga Harus benar. Harus Misalnya kita lihat IKN. dilihat, iya, Saya belum lihat, katanya sudah ada. Kung udah sering ke IKN. Iya, tapi Banyak maksudnya fotonya. antropologi itu saya belum baca karena itu menjadi penting. Itu kan ada di situ suku Dayak, pendata yang besar Bugis, ada lagi transmigrasi. Nanti ini juga banyak ke sana. Ada nggak tempatnya? Ya kan, dia ke situ yang berkeluarga sendiri atau sama keluarganya. Kalau sendiri terus gimana kebutuhan biologis? Ya kan susah. Ya. Nanti kalau dia melipir kemana-mana. Opportunity kalau gitu. Opportunity. Kita buka. Iya, kan berarti ada persoalan sosial baru di situ. Ini Bu Risma capek-capek ya nutup doli, terus Doli. di sana kita karena mau doli. Iya, Memang iya, harus iya, itu tuh harus yang lebih bagus dong, yang lebih eksklusif. Ya sekarang yang terkenal namanya kopi pangku. apa itu, Kung? Warung kopi pangku. Minum kopi sambil dipangku. Orang tahu lah, supir-supir. Pinggir truk. jurang 17++. Ya, kontennya. Bisa tumpah itu minum kopinya kalau sambil dipangku. Makanya jangan pasang baliho spanduk. Oh, buat caleg-caleg. Ya, nanti bisa dipakai buat alas. Oh, alas untuk lesehan itu ya, Lesehan. Kung? Ya, iya. Yang kelas embun itu. Ada lagi kelas Kok fasih banget sih, Kung? Kacau banget. Kayaknya sudah minum dulu, studi Kung. antropologisnya jauh juga. Kung, Oke. terus sekarang masalah transportasi ini. Kalau dari sisi policy, dari seluruh proyek infrastruktur khususnya transportasi, mana yang menurut Mas Agus, gue keder ngomong Mas Agus, yang paling bagus di era Pak Jokowi? Gini,
Yang tentu yang paling bagus adalah membangun infrastrukturnya. Pelabuhan, bandara, jalan tol, Semangatnya bendungan. Semangatnya boleh oke lah banget. ya. Harus. Nah sekarang mana yang paling bagus? Bervariasi. Menurut saya pokoknya yang itu bermanfaat buat masyarakat sekitar dan Indonesia, serta efisiensi di cost. Kita kan logistik cost kita masih mahal 23%. Jadi itu nggak bisa. Tinggi ya? Tinggi. Seperti MRT di Jakarta ini bagus ya, Kong ya? MRT itu bagus. Ya LRT kan? bagaimana? LRT itu tadi. Karena kan dimarahin sama Pak Menteri BUMN, jangan marah-marahin Inka bangun, itu kan kita sendiri bangun. Loh iya, nggak ada yang marahin, saya nggak marahin. Karena saya tahu, Inka itu kan hanya membuat kotaknya sama boginya tempat roda. Jeroannya itu beli ngecer. Dari Cina, dari Spanyol, makanya rakitan. kan Ya, kalau kata komputer makanya, dulu, komputer rakitan. Iya, makanya kan koneksinya bermasalah. Sehingga lama kan mundur. Saya juga udah bilang, udahlah jangan driveless lah. Kita belum biasa, nggak usah gaya-gayaan. Udah aja disetirin gitu. Apa susah, yang penting kan selamat. Ini enggak, makalah waktu dicoba, saya naik itu, belum masuk depo, dia harus mandi. Nggak keluar airnya. Lah nanti kalau dia nggak bisa ngerem gimana? Makanya saya bilang udahlah duduk di situ masih ini. Tapi kan sudah diumumkan driverless pertama di ASEAN ya kalau nggak salah. Gitu-gitu. Jadi nggak boleh ketiduran kalau naik LRT. Kita ketiduran terus bangun, loh nggak ada supirnya ini. Ya, maksud saya yang bagus-bagus itu ya dilanjutkan. Tapi sekali lagi yang bagus pun ongkosnya mahal, sangat mahal. Dan pemeliharaannya. Ongkos pemeliharaannya, apa iya. Ongkosnya penumpang itu? Ya akibatnya kan nanti kemana? Iya, kalau tidak ke penumpang ya pemerintah subsidi. Iya. Ya kan? Ini kan lagi dibangun lagi LRT, kita bahas Jakarta, itu juga tidak ada konsep. Tumpang tindih di seluruh dunia, kota-kota itu, bentuk transportasinya harus silang sama melingkar. Sisanya feeder-feeder. Kita kan kemana-mana. LRT, sekarang saya pernah tanya pada Pak Menhub dan Gubernur, Central Station-nya Jakarta itu di mana? Di Manggarai kah? Pulau Gadung. Cawang kah? Enggak, di Duku Central Atas, Station. Central Station. Oh, itu nggak depo jelas ya ini di Pulau. Iya, karena kalau ada Central Station, semua masuk di situ, nanti misalnya di mana gitu loh. Ini nggak ada, jadi tergantung proyek. Ada yang nawarin proyek, bos ini bagus bos. Oh ya bangun. Bos ini bangun. Ya jadinya seperti saya ruwet. Sehingga angkutan kota kita itu mahal. Karena first mile itu dari rumah keluar harusnya sudah ada angkutan. Sama last mile-nya itu nggak ada mahal. Ada. Terus namanya Gojek, Ojek. Nah itu yang mau diangkat oleh salah satu paslon menjadi transportasi umum. Di dunia nggak ada transportasi umum roda 2. Itu berbahaya. Dan juga dan itu menambah kemiskinan baru. Coba saudara-saudara kita, pernah studinya Intrans tahun 2020 kalau salah. Itu pendapatan dia maksimum kerja 16 jam, itu 200 kotor. Kan? Sih? Loh iya, Intrans studinya ada. Oh ya? Jadi tidak dulu waktu awal-awal memang bisa dapat di atas 10 juta. Sekarang nggak bisa. Jadi kemiskinan kota muncul di situ. Terjebak ya. Terjebak. Padahal saya ngeritikin itu dipanggil Bareskrim, ya udah terima aja. Dipanggil diapain, Kung? Diwawancara. Oh cuma diwawancara. Ya diperiksa maksudnya. Diperiksa. Tapi kan lama juga, lapar gua. Iya. Sebagai saksi apa sebagai apa nih, Kung? Sebagai saksi karena diadukan oleh asosiasi. Asosiasi ini ojek online ini. Oh, oke. Dianggap tidak pro mereka. Iya, karena saya bilang itu ilegal. Memang ilegal, orang nggak ada. Ya karena belum ada regulasinya. Iya. Kadang policy itu belum dibuat, tetapi dinamika publik itu sudah mengharuskan si pembuat regulasi ini segera membuat polisinya. Iya. Kalau urusan ojek, saya berkali-kali sampai malam Sabtu Minggu bikin sama di Kementerian Perhubungan. Karena si bapaknya ini Pak Lurah mau itu ada, kan buat suara. Nah sekarang menjadi persoalan. Iya. Nah gimana ngerubahnya, membuat peraturannya kalau undang-undangnya aja nggak dirubah, nggak bisa kan di bawahnya, nyangkutnya kemana? Akhirnya balik-balik peraturan presiden lagi. Iya. Ya kan nggak ada nyangkutnya peraturan presiden di undang-undang mana, nggak ada. Iya. Tapi itu dipertahankan karena buat suara. Oke. Gitu. Nah nggak tahu sekarang nih, ada salah satu paslonnya kan yang mau ngangkat, meresmikan ojek jadi angkutan umum. Yang paslon nomor berapa tuh? 2. Oh 2. Kalau kita baca di media-media. Iya. Karena dia roda 2 soalnya kan, paslon 2. Lucu juga, yo.
Jadi gimana ya Kung sekarang ini? Publik menginginkan pelayan rakyatnya itu yang benar-benar bisa melayani rakyat. Ya kan? Ya, itu. Yang ada sekarang pelayan rakyat itu minta dilayani. Nah, ya kan sekarang banyaknya seperti itu. Ya. Banyak lah. Ya, nggak boleh begitu harusnya. Gitu ya. Harus misalnya apa? Itu tadi menggunakan apa? Forerder gitu-gitu. Iya. Itu kan jadi komersial. Ya. Ya kan? Ya kalau itu oke lah kalau VVIP. Kalau orang biasa, ya udah barengan aja macet. Ya. Kadang-kadang saya juga repot kan, kita perginya duduk itu, lah pakai forerder kan gimana bisa orang kita suka numpang. kesel ya. Iya. Kalau saya nggak kesel loh, Kung. Kalau ada yang forerder, saya kasih lewat dulu, dia lewat, nanti saya ngikut di belakang. Nebeng kita. Benar. Bisa. Nebengers. Oke, Kung. Jadi ini ada harapan nggak tetap nih? Harus dengan dong. segala macam persoalan. Harapan kan harus ada. Kalau enggak, gimana? Ya kita nanti kalau yang jadi presiden ini, kita harus panggil nih, civil society panggil, programmu apa, mari kita perbaiki. Tapi masih bisa diperbaiki? Bisa lah, bisa. Ongkosnya untuk jangan bicara soal ongkos, tapi diperbaiki. Soalnya kalau kita salah jahit, ya kan? Terus ngebetulin itu sama bikin baru lebih murah bikin baru. Ya itu lah. Tadi saya bilang bahwa biaya itu menjadi mahal. Kalau ditanya bisa, nggak bisa. Sekarang duitnya dari mana? Itu yang harus kita pikirkan bersama. Jadi paling tidak mengoptimalisasi yang sudah ada itu yang utama supaya pengaruh ekonominya itu jelas. Pak Jokowi bilang Lampung rusak jalan, saya kasih 800 miliar. Lah memang daerah tingkat satunya cuma Lampung kan kemana-mana. Iya. Nah, itu juga tidak tapi kan Lampung pemilihnya banyak. Lah ya itu tadi soal hadiah dan tidak hadiah itu. Jadi jangan dibawa ke situ lah. Yang penting infrastruktur itu kita menurunkan ongkos logistik itu berat karena korupsinya gede banget. Iya benar, ini setuju nih Kung. Ya. Jadi kita punya teman, dia pengusaha infrastruktur. Nah, dia cerita sama kita lah ya, bagaimana dia diminta untuk membuat jalur tol. Jadi ini pengusaha jalan tol swasta. Nah, dia mau bikin tuh jalan tol yang hasilnya kelas 1 semaksimal mungkin, yang hasilnya terbaik di Asia. Tapi pihak regulator malah bilang gini, udah jangan bagus-bagus bikinnya. Karena apa? Kalau terlalu bagus, nanti nggak ada ongkos maintenance-nya. Sementara kan ada budget untuk maintenance kan dari regulator gitu kan. Sehingga teman kita tuh jadi bingung loh, kita mau bikin yang bagus kok malah nggak boleh. Nah ternyata endapnya ke situ. Karena kontraktor yang membetulkan itu biasanya mantan pensiunan pejabat. Oh gitu. Jadi harus kasih makan sama, di kementerian lain juga, di pelabuhan, di bandara. Masa bongkar muat ada perusahaan sendiri kan? Di mana-mana juga tarik kapal, taruh truk jalan. Ini ada dulu, lewat gua. Kalau nggak bisa, tarifnya sekian. Harusnya kan lebih murah karena ada tadi ketiga. Yang karena juga, bongkar muat, Kung. Kalau nggak pakai perusahaan sendiri, bongkar doang, kagak dimuat. Iya, dan lagi kecelakaannya juga tinggi. Iya. Karena kemarin di Semarang ada yang kelindes. Odol ya. Over dimension overload. Iya, jadi. Nah itu odol di jalan tol menjadi penyebab kecelakaan nomor 1. Karena odol kan rusak ya jalannya. Ya jalan rusak kan odol panjang tuh dan lebar. Nah begitu kan keseringan orang ngantuk, ya kan? Ketika dia nabrak itu harusnya airbag-nya kan hidup. Airbag ada di ujung bumper. Karena jauh jarak gardannya, jadi airbag-nya kepala kita. Jadi semua yang tabrak belakang itu pasti kepalanya hancur. Nggak jalan airbag-nya ya? Nggak jalan karena nggak ketabrak. Makanya disuruh kasih pagar, tapi ya nggak semua. Iya. Biasanya, Kung, yang terlalu lebar itu bapak-bapak nggak suka, Kung. Yang terlalu sempit juga nggak suka. Yang terlalu panjang, ibu-ibu nggak suka, Kung. Oh gitu. Jadi harus proporsional. Salah mitos berarti ya? Ini sangat expert dia. Ini mentornya. Teori doang. Iya. Jadi, Kung, bagaimana sih sebenarnya hal yang, ini masukan ya buat para paslon gitu. Bagaimana cara membuat policy transportasi yang bagus? Gini, transportasi itu umum ya, itu ada keselamatan nomor satu. Sorry, minum dulu. Keselamatan. Biar selamat kok. Ini panjang dan lebar terus wato gitu. Keselamatan nomor 1, kedua konektivitas. Oh, oke.
kenapa orang kalau lebaran kita sibuk semua khususnya di Jawa, semua orang bawa mobil sendiri, kendaraan sendiri, sampai motor, bajai, karena konektivitasnya nggak ada. Kita dari Jakarta naik apa? Naik kereta, naik bus, naik pesawat. Sampai di tempat kita mau ke kota, mau ke desanya, nggak ada angkutan umum. Itu hilang ketika polisi pemerintah menerima pabrik sepeda motor masuk ke Indonesia dari Thailand. Nah udah, jadi terputus karena angkutan umum hancur oleh keberadaan motor. Dan itu yang harus dipikirkan. Jadi kalau angkutan umum tidak terkoneksi, apakah itu laut, udara, darat, kereta api, ya nggak akan bisa disebut angkutan umum karena tidak terkoneksi. Jadi kalau kita ke negara lain kan semua terkoneksi, kita beri lihat. Kita nggak bisa. Itu. Dua itu, gimana caranya nanti presiden itu ya pokoknya selamat dan konektivitas. Selamat kan banyak sekarang. Coba sekarang kita tanya, siapa yang ngecek angkutan udara? Nggak ada. Ya ada, ininya keselamatannya. Konektivitasnya kayaknya berhenti di pembuat kebijakan, pelaksana proyek. Itu ada konektivitasnya. Jadi ide membuat fasilitas itu proyek. Nah itu banyak OTB tuh. Apa itu OTB? Organisasi tanpa budget. Yang menginginkan budget. Ordal, ada ordal juga. Orang dalam. Ya gitu, jadi artinya, jadi beberapa kementerian yang bertanggung jawab dengan infrastruktur itu tidak bisa gitu. Oke ini bagus. Oh jangan, ini aja. Karena tadi banyak unsur-unsur X yang nah di situ pengawasan di zaman Pak Jokowi itu hampir nggak ada. Jadi siapa ya jadi tiba, oh ini bikin kereta cepat gitu. Kita dipanggil presiden kan Didi Cak salah satu saksi. Waktu saya tanya, wah ini ide siapa sih yang ini? Saya mau jatuh dari kursi. Iya, Arab geledak. Pak Watimpres di sebelah saya nginjek kaki gitu. Iya, jadi kita pernah dipanggil Pak Jokowi. Wih hebat loh dipanggil. Bukan dipanggil sebenarnya, mau dimarahin. Karena ini nih, pemerhati kebijakan publik yang bernama Agus Pambagio komplain soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Cuman dua yang komplain, saya sama Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan dipecat, kita dipanggil. Iya, zaman Pak Jonan ya waktu itu ya. Nah, terus akhirnya dipanggil lah untuk sebenarnya apa sih mau lo gitu kan? Emang kenapa sih kalau kita ini kan sebenarnya kan infrastruktur yang bagus nih. Ini curcol nih ceritanya. Nggak curcol, menyampaikan fakta. Sebagai saksi. Nih, sekarang ya kita menyampaikan fakta dibilang baperan, dibilang curcol, ya kan? Kenapa harus diungkapkan sekarang? Lo udah sering. Lagi pemilihan. Udah sering. Udah sering. Tulisannya sampai basi di berbagai media. Nah, akhirnya kenapa dipanggil, dimintai informasi, kenapa kalian keberatan soal ini, kenapa? Terus Mas Agus Pambagio ini, pemerhati kebijakan publik ini, akhirnya memberikan alasan-alasannya, kenapa keberatan soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Waktu itu keberatannya apa, Kong? Waktu itu keberatannya mahal. Pertama mahal, yang kedua? Kedua, ya kita ini dengan B2B rencananya. Iya, dengan Jepang. Pak, ini kan nanti ada persoalan. Memang iya. Jadi saya melihat ini oke penting, cuman jangan di ini kan secara hubungan internasionalnya jelek. Nggak apa-apa dia cerita kenapa dia pilih itu, dia cerita waktu naik kereta dari Beijing Shanghai ditawarin gitu. Ya saya ambil, dia tanya, Mas Agus percaya nggak kalau bangsa yang besar gitu harus punya teknologi tinggi? Saya bilang 1000% saya. Ya. Percaya. Saya, tapi waktu saya tanya, Pak ini sebetulnya, saya pikir itu idenya Bu Rini. Pak ini ide siapa sih Pak? Saya gitu. Kok kaget? Bahkan semua visi menteri itu kan visi presiden. ada. Visi presiden. Pada itu masih periode pertama. Periode pertama baru. Jadi belum keluar visi itu. Iya. Terus karena awalnya B2B. Nah, master plan-nya itu sendiri sebenarnya master plan dari Jepang. Ya kan, yang plek-tiplek gitu diambil oleh karena sebelum diserahkan ke Kepala Bappenas waktu itu, JICA direkturnya ketemu saya sama ditemani Deputi Bappenas di salah satu tempat di Kebayoran. Saya bilang kalau Anda tidak mau menyerahkan ini, minta your ambassador call my president. Saya bilang gitu. Tapi nggak dilakukan, ya sudah. Ya akibatnya sekarang jalan sih. Saya sampai bilang ketika diajak itu, saya bilang ini akan jalan. Tetapi kos perawatan operasinya gimana? Itu sekali jalan, listriknya 9,4 juta. Yang ketiban pulung ya Menhub yang baru, Mas BKS, ya, enggak yang kemarin sekarang itu, ini. yang akhirnya harus meneruskan proyek itu. Itu. Dulu kan si desainnya, lo mau bangun berapa kilo sekian, ini izin tak saya kasih. Jadi gampang ketika dia ngaco, tendang. Tapi kan presiden nggak mau. Nah, sekarang itu jadi mahal. Bayar BHP-nya Telkomsel itu
yang dipakai 4 MHz itu 1,3 T per tahun. Per tahun. Nah, ini kereta 9,4 balik 9,4 kan katakan 20 juta. Nah terus mau berapa kali? Terus penumpangnya tadinya kan 60 sekian, terus turun 30, sekarang 10. Sekarang masih banyak, saya monitor, masih banyak. Karena orang masih mau nyoba. Karena orang ke Bandung kan kalau sekeluarga mahal. Terus kan ke Bandung mau makan sate Merangi, mau makan soto Sadang kan gitu. Kecuali janjian berdua ya. Nah, makanya saya bilang ini paling Ini pengalaman nih. Ya, dulu, paling dulu cocok anak Bandung soalnya. buat orang yang punya PR. Piaraan. Jadi pasti ke sana dia. Bener. Nggak apa-apa kan nih, kalau disensor juga nggak apa-apa. Kantor cabang. Ini anti sensor Kantor 2045 cabang. TV. Gitu. Jadi ada kantor cabang utama, kantor cabang pembantu. Ada lagi kantor kas. Iya, nanti bilangnya dari mau ke Bandung gitu atau apa, beli oleh-olehnya di situ. Di Ahmad Dahlan. Ya, toko selingkuh. Apa sih emang ada Toko alibi, bukan toko selingkuh, toko alibi. Emang ada? Di Pura-pura nggak tahu Nggak dia. dia. Ih kalian lelaki. Ada aja. Karena oleh-oleh dari seluruh Indonesia ada di situ. Oh, oke. Kita baru bilang tahu ke nih. Surabaya, di situ ada orang Surabaya, padahal kita di Jakarta ya. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukan Ahmad Dhani loh, Ahmad Dahlan. Ancur. Oke, pemirsa, ada lagi kok yang ingin disampaikan? Nih, Cukup, saya kan melayani kalian netizen berdua. yang budiman. Kayaknya udah dapat banyak ya kita ya. Dapat Intinya banyak. adalah bahwa proyek infrastruktur Pak Jokowi itu bagus. Kita harus apresiasi. Tetapi banyak hal yang perlu diperbaiki. Nah, apakah ongkos memperbaiki dengan membuat baru itu lebih besar memperbaiki atau membuat baru, itu yang menjadi PR para capres. Yang dan harus cawapres. dihitung. Harus nanti, dihitung. gitu ya. Dihitung ulang. Sebelum janji-janji mau melanjutkan atau merubah. Nanti atau- ditagih loh. Betul. Iya. Nih, yang paling judes nih kalau nagih nih, ya kan? Pokoknya tukang komplain lah namanya, Ya. Agus Pambagio ini. Oke, pemirsa netizen yang budiman, terima kasih atas partisipasinya. Komen di bawah untuk pertanyaan yang terkait infrastruktur. Nanti kami sampaikan kepada narasumber. Terima kasih, selamat Bye-bye. siang, sampai jumpa.